10 serangga perak diam-diam terbang keluar dari singgasana teratai kristal dan kemudian mengebor ke dalam perisai cahaya gelap milik Xian. Serangga perak ini jelas berbeda dari serangga biasa lainnya. Mereka memiliki kekuatan yang lebih kuat dan kecepatan penyerapan energi yang lebih cepat daripada serangga iblis biasa. 10 serangga iblis perak menunjukkan gigi tajam mereka dan menggigit perisai cahaya gelap tanpa ampun. Ki mendalam yang besar pada perisai cahaya gelap menghilang dengan cepat. Hanya dalam 3 detik, perisai cahaya gelap yang menutupi tubuh Xian hancur karena erosi yang disebabkan oleh 10 serangga iblis perak. Kecepatan suntikan Ki mendalam Xian tidak dapat mengejar penyerapan serangga perak. Xian merasa dingin di hatinya. Kulitnya juga berubah saat dia dengan cemas mencari perkakas berbentuk hati. Dia ingin mendapatkan cairan asli kehidupan sesegera mungkin. Para prajurit yang dekat dengannya bahkan lebih gugup daripada dia. Saat berhadapan dengan serangga iblis, mereka juga menatapnya dengan mata tajam, dan siap untuk campur tangan, mengungkapkan niat untuk merebut perkakas berbentuk hati yang akan muncul setiap menit. Setelah merobohkan perisai cahaya gelap, 10 serangga perak itu dengan cepat menggigit satu lapisan perisai bintang di dalamnya tanpa ragu sedikit pun. Perisai bintang itu dipadatkan dari kekuatan bintang, yang mengandung makna mendalam dari revolusi bintang siklus bintang dan keberadaan abadi dari kebenaran kuno. Seberkas cahaya bintang membentuk pola laut bintang dan melepaskan konsepsi abadi yang tidak akan pernah padam. Pertahanan perisai bintang jelas lebih baik daripada perisai cahaya gelap, dan itu pun tidak hanya satu tingkat. Di bawah gigitan serangga perak, kecepatan menghilangnya kekuatan bintang pada perisai bintang jauh lebih lambat. Meski begitu, kekuatan bintang yang tetap tersembunyi di perisai bintang masih berangsur-angsur memudar. Jika situasi ini terus berlanjut, perisai bintang mungkin tidak dapat bertahan lebih lama setelah setengah menit. Objek berbentuk hati itu masih belum muncul. Mata Xian serius, dengan penuh perhatian menatap teratai kristal. Tubuhnya berubah menjadi ungu, bersiap untuk menahan serangan serangga iblis pemakan mayat dengan dagingnya sendiri. Xian, keluar. Kau tidak tahan lagi. Zhao Feng, yang berada di atas singgasana teratai kristal, tidak dapat menahan diri untuk berteriak ketakutan. Serangga perak ini memiliki level yang lebih tinggi. Bahkan aku tidak dapat menahan mereka untuk waktu yang lama. Jika kau terus berada di singgasana teratai kristal, serangga-serangga itu akan menggigit dan memakan seluruh tubuhmu. Tidak jauh dari sana, Qi Xiao juga mengerutkan kening dan meminta Xian untuk pergi. Tidak diketahui kapan Kai Yi telah sampai di sini. Dari jarak 20 meter, dia memperlihatkan ekspresi khawatir melihat Xian dengan cemas mencari cairan asli kehidupan. Dia tidak meminta Xian untuk keluar. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa Xian memiliki harta rahasia lain yang dapat mengeluarkan cairan asli kehidupan dari teratai kristal. Para prajurit di dekat sana semuanya tenggelam di bawah serangga, dan dengan demikian, mereka harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk melawan mereka. Meskipun mereka juga ingin melompat ke singgasana teratai kristal, mereka tidak memiliki harta karun pemecah penghalang seperti pesawat ulang-alik pemecah langit. Mereka hanya dapat menahan energi penghalang dari singgasana teratai kristal dan perlahan-lahan bergerak mendekati singgasana teratai kristal. Nak, kamu benar-benar tidak mengenal hidup atau mati. Dengan basis kultivasi alam langitmu, kamu masih memiliki nyali untuk bersaing memperebutkan cairan asli kehidupan. Bahkan jika kamu bisa mendapatkannya, apakah kamu pikir kamu bisa mengeluarkannya? Prajurit gemuk itu menyeringai dan memperlihatkan ekspresi kejam. Diam-diam dia sudah siap. Selama Xian dapat mengeluarkan cairan asli kehidupan dari singgasana teratai kristal, dia tidak akan ragu untuk mengambil tindakan, merebutnya langsung dari tangan Xian. Dia bahkan berharap Xian benar-benar berhasil mengambil cairan asli kehidupan. Jika Xian bisa melakukannya, dia tidak perlu mengambil risiko untuk memasuki tahta teratai kristal atau berurusan dengan serangga-serangga ini, yang semakin lama semakin kuat. Dalam pikirannya, merebut cairan asli kehidupan dari tangan Xian jauh lebih mudah daripada mengambilnya dari serangga-serangga itu. Xian pada dasarnya tidak memperhatikan kata-kata orang lain, tetapi dia menatap tahta teratai kristal dengan cemas. Ketika cahaya bintang di perisai bintang padam, dia tiba-tiba melepaskan kesadaran jiwanya dan menuangkannya ke tahta teratai kristal. Semacam cahaya spiritual beriak seperti spons dan menyebar dari teratai kristal, seperti gelombang yang beriak.
Di dalam tahta teratai kristal, ada penghalang spiritual lain yang juga mencegah eksplorasi kesadaran jiwa. Dalam cahaya spiritual itu, kesadaran jiwa yang dilepaskan Xian sepenuhnya terhalang, secara tak terduga tidak dapat menembus lebih jauh. Tidak hanya itu, kesadaran jiwanya tampaknya memicu semacam penghalang di tahta teratai kristal. Getaran hebat, cukup kuat untuk meledakkan pikiran orang, keluar dari teratai kristal. Di bawah dampak getaran ini, para prajurit di rawa semuanya gemetar, seolah-olah palu raksasa menghantam jantung mereka dengan kuat. Namun, Xian benar-benar menanggung beban penuh serangan itu. Di tengah guncangan hebat itu, berbagai kekuatan misterius di tubuhnya dengan gila berjuang satu sama lain seperti kuda yang lepas kendali. Petui, Xian menyemburkan seteguk darah. Tubuhnya terhuyung-huyung di singgasana teratai kristal, berdiri dengan goyah. Otot-ototnya menggigil karena getaran itu. Ribuan untaian kekuatan aneh semuanya mengalir keluar, membanjiri sistem internalnya. Karena roh bela diri petrifaksinya telah mencapai puncak, ia dapat menghasilkan mutasi pada saat yang genting dan memainkan peran pertahanan yang vital. Dampak spiritual yang dahsyat dari teratai kristal dapat membuat prajurit yang berada jauh pun hampir terhuyung-huyung, karena mereka tidak dapat menahan getaran yang sangat dahsyat ini. Di bawah bantuan roh bela diri, Xian berdiri kokoh di singgasana teratai kristal, dan untungnya, tidak mengalami gangguan mental. Mata ketiga dari jiwa inangnya terbuka di laut kesadarannya. Energi pemakan jiwa dari 9 ketenangan api pemakan jiwa berubah menjadi gugusan api kecil, yang mengalir ke laut kesadaran. Getaran dahsyat yang dapat merusak pikiran prajurit biasa dengan cepat dikelilingi oleh gugusan 9 ketenangan api pemakan jiwa yang kecil. Sebelum roh yang melonjak dapat merusak laut kesadaran Xian, 9 ketenangan api pemakan jiwa telah membakarnya menjadi abu, mengubahnya menjadi kehampaan. Dengan bantuan 9 ketenangan api pemakan jiwa, laut kesadarannya pulih seketika, dan pikirannya tidak terpengaruh. Pada saat ini, dia akhirnya melihat perkakas berbentuk hati yang misterius, yang sebelumnya telah menghilang, dan kemudian dia melihat cairan asli kehidupan mengalir darinya. Cairan asli kehidupan berada di singgasana teratai kristal. Di dalam kristal transparan itu, ada titik aneh yang menyilaukan yang memancarkan sinar cahaya yang berkilauan. Itu juga terus-menerus melepaskan getaran spiritual yang melonjak kencang. Perkakas berbentuk hati itu seperti mata formasi sihir yang tertanam di singgasana teratai kristal. Itu terus-menerus berputar di dalam singgasana teratai kristal, memantulkan berbagai jenis cahaya dari waktu ke waktu, yang terkadang menampakkan perkakas berbentuk hati itu. Namun, titik itu diselimuti oleh sejumlah besar serangga iblis. Selama serangga-serangga itu tidak bergerak, mereka akan sepenuhnya menutupi perkakas berbentuk hati itu, membuatnya tidak dapat menampakkan dirinya. Hanya ketika serangga iblis itu mulai bergerak, perkakas berbentuk hati itu berkedip dari waktu ke waktu. Itu telah muncul. Prajurit gemuk itu mengamati gerakan Xian dengan saksama. Ketika perkakas berbentuk hati itu muncul kembali, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak kegirangan. Semua prajurit bernapas dengan cepat, karena mereka diam-diam menunggu dan mempersiapkan semua jenis teknik bela diri dan harta rahasia. Krak-krak, suara kaca pecah terdengar. 10 serangga iblis perak mengejarnya dari dekat setelah mengunyah perisai bintangnya. Tubuh Xian langsung terekspos tanpa pertahanan apapun pada teratai kristal. Ratusan serangga tiba-tiba menyerbunya. Dang dang dang. Suara logam renyah keluar dari tubuh Xian. Di bawah tatapan tajam semua orang, Xian masih berdiri tak bergerak seperti batu. Tanpa diduga, dia tidak digerogoti oleh serangga-serangga itu. Namun, tubuhnya sangat kesakitan. Seekor serangga iblis pemakan mayat memamerkan taringnya, menusuk dagingnya tanpa ampun, lalu perlahan-lahan menembusnya. Petrification Martial Spirit, yang telah dikultivasikan hingga puncaknya, telah mengeluarkan semua kekuatan potensialnya. Kekuatan aneh yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya mengalir keluar seperti gelombang pasang dan mulai membentuk banyak lingkaran pertahanan untuk menghalangi serangga-serangga pemakan itu. Serangga iblis pemakan mayat dapat menggigit harta rahasia biasa dan menyerap semua jenis kekuatan. Namun, mereka tidak dapat menghancurkan pertahanan pada tubuh dagingnya dalam waktu singkat. Mata Kai berbinar dan menutup mulutnya karena terkejut. Qi Xiao juga tercengang. Mata dan mulutnya terbuka lebar sementara wajahnya penuh dengan keheranan.
Zhao Feng melihat ke bawah dan tercengang. Dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Para prajurit lainnya tiba-tiba berteriak dan berteriak keras seolah-olah mereka sedang menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Hanya dengan pertahanan fisik, dengan serangan erosif dari serangga-serangga iblis itu, tidak ada satupun dari mereka yang dapat menembus tubuh Xian. Sosoknya yang kekar benar-benar menakjubkan. Dia melancarkan tinju dengan energi seperti tanah longsor, tanpa ampun menghantam singgasana teratai kristal. Suara ledakan hebat tiba-tiba keluar darinya. Singgasana teratai kristal sedikit bergetar. Sebuah titik cekung kecil muncul di tengah singgasana teratai kristal, tetapi kristal transparan itu tidak pecah setelah serangannya. Kekerasan singgasana teratai kristal itu di luar dugaannya. Banyak serangga iblis mencoba menembus tubuhnya, sementara banyak kekuatan aneh di tubuhnya berhadapan dengan serangga-serangga itu bersama-sama. Jika dia tidak bisa mendapatkan cairan asli kehidupan segera, cepat atau lambat, dia tidak akan mampu bertahan lagi. Tinju lain diluncurkan. Teratai kristal itu masih belum hancur. Mata Xian sedikit berubah. Dia ketakutan di dalam, karena dia merasa putus asa. Boom! Pukulan lain dilancarkan. Pukulan ini membawa semua kekuatannya. Begitu pukulan itu dilancarkan, serangga-serangga iblis yang tergenggam di tinjunya hancur berkeping-keping. Tinjunya juga robek. Setetes darah merah tua tiba-tiba mengalir keluar. Ini adalah setetes darah abadi. Setetes darah seperti batu rubi memancarkan dan menyebarkan cahaya merah terang yang dipenuhi dengan fluktuasi energi misterius. Setetes darah ini bergulir di singgasana teratai kristal untuk beberapa saat sebelum menyusup ke bagian tengahnya. Singgasana teratai kristal tiba-tiba mengalami mutasi. Darah merah tua, sebening permata, mengalir pelan ke singgasana teratai kristal. Singgasana teratai kristal masih memancarkan energi yang sangat kuat. Setelah darah merah ini menyusup, singgasana teratai kristal tiba-tiba melepaskan kesadaran jahat, cukup kuat untuk menenggelamkan dan membinasakan semua prajurit. Di singgasana teratai kristal, ratusan serangga iblis perak meraung gila dan terbang keluar. Zhao Feng dan yang lainnya, yang tinggal di atas, semuanya memasang wajah ketakutan. Melihat serangga iblis perak bergegas ke arah mereka, mereka secara tidak sadar menjauh dari singgasana teratai kristal karena mereka merasa ada yang tidak beres. Seekor serangga iblis perak, sebesar wajah manusia, keluar dari singgasana teratai kristal. Singgasana teratai kristal memperlihatkan celah. Serangga iblis ini 5 atau 6 kali lebih besar dari serangga iblis perak biasa, dan memiliki pola yang indah, namun misterius di tubuhnya, seolah-olah memiliki kekuatan magis yang dapat menindas pikiran orang. Melihat pola misterius pada cangkang serangga itu, para prajurit yang mengamati singgasana teratai kristal ini menunjukkan mata panik. Segala macam sinar energi tiba-tiba terjalin di singgasana teratai kristal. Selama seorang prajurit menatap pola ini selama lebih dari 10 detik, mereka akan langsung menjadi gila dan mengambil tindakan terhadap para prajurit yang berdiri di sampingnya, dengan berani menyerang mereka. Serangga iblis perak terbesar keluar dari singgasana teratai kristal. Ia memiliki 2 mata kayu ek hijau mengilap, sebesar kacang kedelai dan memancarkan cahaya hijau dingin yang dipenuhi dengan perasaan haus darah. Raja Serangga Iblis, binatang tingkat 8. Zhao Feng tiba-tiba berteriak keras dengan mata ketakutan, lalu dengan cepat menjauh. Mendengar teriakan Zhao Feng yang memekakkan telinga, wajah para prajurit di sekitar semuanya berubah seolah-olah mereka telah bertemu hantu. Mereka tanpa sadar menjauh dari singgasana teratai kristal. Melihat serangga raksasa keluar dari singgasana teratai kristal, serangga iblis pemakan mayat yang terbang di langit menjadi sangat haus darah. Mereka tampaknya telah menerima lebih banyak kekuatan karena laju penyerapan energi semakin cepat ketika menggigit dan melahap kerumunan. Meskipun jumlah prajurit di rawa itu signifikan, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki basis kultivasi mendalam yang lebih besar dari alam langit. Sementara itu, binatang tingkat 8 dapat dibandingkan dengan prajurit alam roh manusia. Ketika serangga iblis pemakan mayat tingkat 8 ini muncul, semua orang panik dan ketakutan. Raja Serangga Iblis adalah pemimpin serangga iblis pemakan mayat. Ia memiliki karakteristik serangga iblis pemakan mayat karena dapat menyerap semua jenis energi atau memakan manusia, dan juga memiliki energi spiritual yang mengerikan.
Begitu serangga iblis ini muncul, ada semacam semangat yang melonjak di atas seluruh rawa, yang dapat meledakkan kepala orang. Di bawah jenis fluktuasi spiritual ini, laut kesadaran setiap prajurit berguncang tanpa henti. Mereka yang memiliki basis kultivasi rendah, laut kesadaran mereka langsung diserang oleh fluktuasi ini, menyebabkan mereka dengan cepat berdarah hebat. Ketika Raja Serangga Iblis muncul, Zhao Feng dan prajurit gemuk itu tidak berani mendekati singgasana teratai kristal. Keduanya dengan cepat menjauh, karena mereka takut terlihat oleh Raja Serangga Iblis. Pada saat ini, Zhao Feng tidak punya waktu untuk mengingatkan Xi Yan karena dia harus mengurus hidupnya sendiri terlebih dahulu. Di bawah fluktuasi yang hebat ini, pikiran Kai Yi dan Qi Xiao juga rusak. Wajah mereka memucat karena mereka hampir tidak tahan. Mereka yang berani tinggal dalam jarak 50 meter di dekat singgasana teratai kristal menjadi gila karena dipengaruhi oleh Raja Serangga Iblis. Orang-orang itu telah kehilangan akal sehat mereka, dan berlama-lama di dekat singgasana teratai kristal untuk bertarung satu sama lain. Mereka tidak memiliki kesadaran atau rasa sakit. Mereka terus bertarung satu sama lain di sekitar singgasana teratai kristal. Di bawah tatapan tajam semua orang, para prajurit yang telah kehilangan akal terus-menerus tewas di tangan lawan mereka hanya dalam waktu singkat. Kematian mereka sangat menyedihkan. Tubuh mereka dipotong, atau anggota tubuh mereka dirobek, atau serangga mengunyah mereka. Tidak lama kemudian, tidak ada lagi prajurit yang masih sadar. Hanya satu orang yang berdiri di tengah singgasana teratai kristal. Itu adalah Xi Yan. Di singgasana teratai kristal, serangga secara mengejutkan tidak lagi menutupinya. Tanpa diduga, serangga yang mengelilinginya tidak menyerbunya. Di bawah kakinya, ada banyak serangga iblis pemakan mayat, yang bukan jenis serangga iblis perak. Namun, serangga iblis perak ini tampaknya patuh, tidak menerjang maju seperti sebelumnya. Raja serangga iblis ada di depannya. Dua mata hijau gelapnya yang kecil mengawasinya dengan tenang. Xi Yan juga menatapnya, yang tampak seperti dia diam-diam bertukar sesuatu dengan serangga itu. Berikan aku setetes darahmu lagi. Kenapa? Agar aku bisa berevolusi. Kenapa aku harus memberimu? Dengan darahmu di tubuhku, aku akan menjadikanmu tuanku. Tapi, kau harus memberikan darahmu kepadaku. Darah seperti ini dapat membantuku terus berevolusi dan memasuki kehidupan baru. Berapa banyak yang kau butuhkan? Berikan aku setetes setiap bulan. Apa yang bisa kau lakukan untukku? Semuanya. Xi Yan menatapnya diam-diam dengan mata aneh, merasakan roh yang keluar darinya. Sebelumnya, ketika Raja Serangga Iblis muncul dari singgasana teratai kristal, ia memancarkan fluktuasi spiritual yang dahsyat. Di bawah roh yang mengerikan dan melonjak seperti ini, ia hampir kehilangan akal sehatnya dan hampir menjadi gila dalam waktu singkat. Untungnya, api pemakan jiwa 9 ketenangan memainkan perannya lagi pada saat yang genting ini. Ia membakar roh yang melompat ke laut kesadarannya menjadi abu, membantunya menghindari jatuh ke dalam kegilaan seperti para prajurit lainnya. Kemunculan Raja Serangga Iblis telah membuatnya takut. Ia mengira bahwa ia akan tamat kali ini dengan digigit. Namun, melihat Raja Serangga Iblis, ia merasakan bau yang sangat familiar dari tubuhnya. Itu adalah aroma darahnya. Pada saat itu, ia tiba-tiba menyadari bahwa Raja Serangga Iblis ini secara tak terduga telah menyerap setetes darah abadi yang telah mengalir ke singgasana teratai kristal. Seketika, hal yang tak terduga itu terjadi. Raja Serangga Iblis meraung dengan gila-gilaan, dan serangga-serangga iblis di langit yang dengan gila-gilaan menyerang para prajurit di sekitarnya semuanya berhenti seketika dan berkumpul di kakinya, tidak melanjutkan serangan lagi. Pada saat itu, ia menerima kesadaran jiwa dari Raja Serangga Iblis. Serangga tingkat 8 sudah memiliki kebijaksanaan dan dapat menggunakan kekuatan jiwa. Meskipun tidak mau membuka mulut untuk berbicara, ia dapat menggunakan jiwanya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Raja Serangga Iblis ini adalah binatang langka. Apakah cairan asli kehidupan masih ada di singgasana teratai kristal itu? Kau juga berasal dari sana. Bagaimana hubungan antara kau dan cairan asli kehidupan itu? Jika kau memenuhi permintaanku, cairan asli kehidupan itu akan menjadi milikmu. Mengapa kau sangat menginginkan darahku? Sepertinya manusia menginginkan cairan asli kehidupan. Darahmu juga memiliki godaan yang tak tertahankan. Darah di tubuhku tidak normal.
Aku tidak tahu bagaimana cara memadatkannya untuk saat ini. Bahkan jika aku berjanji kepadamu sekarang, aku tidak dapat menjamin apapun. Jika kau tidak memberikan darahmu kepadaku, perjanjian antara kau dan aku akan secara otomatis batal demi hukum. Setiap setengah tahun, kau harus memberikan 5 tetes darahmu kepadaku, dan aku akan memberikanmu 1 tetes cairan asli kehidupan. Apa pendapatmu tentang perjanjian ini? Petik 2. Biarkan aku berpikir. Di singgasana teratai kristal, Xian dan Raja Serangga Iblis saling memandang dan bertukar komunikasi melalui jiwa mereka. Serangga yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar singgasana teratai kristal, mengejar para prajurit lainnya. Pada saat ini, Xian berada di tengah singgasana teratai kristal, aman dan sehat, menatap dingin ke arah Raja Serangga Setan, namun tidak diserang oleh serangga itu. Prajurit lainnya hanya menatap singgasana teratai kristal dan memperlihatkan wajah yang sangat terkejut. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa bocah ini berani memasuki singgasana teratai kristal yang dipenuhi banyak serangga iblis untuk mendapatkan cairan asli kehidupan, dan masih aman dan sehat di sana. Kai Yi, Zhao Feng, dan Qi Xiao membuka mata mereka, menatap kosong ke arah itu sambil masih menggunakan ki mendalam mereka untuk menahan serangan serangga. Serangga iblis menjadi semakin kuat, dengan ganas menyerang setiap prajurit yang berani muncul di rawa. Beberapa serangga iblis perak juga terbang keluar dari singgasana teratai kristal, menatap Kai Yi, Zhao Feng, dan Qi Xiao dengan tatapan membunuh. Di bawah serangan serangga iblis perak, hanya Zhao Feng dan Li Yue, yang memiliki basis kultivasi langit ketiga alam langit, yang dapat menahannya. Qi Xiao dan Kai Yi dari kultus cahaya ilahi, yang hanya berada di langit pertama dan langit kedua alam langit, hampir tidak dapat menahannya. Kekuatan pertahanan mereka tampaknya akan segera dimakan habis, dan tubuh mereka akan terekspos. Mereka tidak memiliki tubuh yang kuat seperti Xian. Jadi, begitu tubuh mereka terekspos, mereka pasti akan mati. Qi Xiao dan Kai Yi ketakutan, dan dengan demikian perlahan-lahan bergerak ke pintu masuk, ingin mencari kesempatan untuk keluar. Mereka tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Sayangnya, ada penghalang yang mengerikan di pintu masuk. Seorang prajurit langit pertama dari alam langit, yang lebih cepat dari Qi Xiao berlari maju ke pintu masuk, tetapi kemudian tekanan besar langsung menindasnya. Katakan pada rekan-rekanmu untuk menjauh dari mereka. Xian tiba-tiba berbicara dan menunjuk ke arah kelompok Qi Xiao, Kai Yi, dan yang lainnya dari Sekte Cahaya Ilahi. Baiklah, jawab Raja Serangga Iblis. Ah, seru Kai Yi dengan senang, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di matanya. Dia juga menghela napas lega. Xian berteriak, memberitahu Raja Serangga Iblis untuk menghentikan serangga kecil lainnya menyerang Qi Xiao, Kai Yi, dan orang-orang lain dari Sekte Cahaya Ilahi. Qi Xiao dan Kai Yi hampir tidak dapat menahan diri lagi. Namun, pada saat yang genting, serangga iblis itu tiba-tiba terbang menjauh, tidak terus menyerang mereka. Qi Xiao dan Kai Yi menghela napas lega dengan wajah terkejut, menatap Xian di teratai kristal. Di rawa, ketika banyak prajurit lain melihat bahwa Qi Xiao dan Kai Yi tidak lagi dikepung oleh serangga-serangga itu berkat kata-kata Xian, mereka semua tercengang dan menunjukkan ekspresi cemburu. Orang itu Xian, bagaimana dia melakukannya? Zhao Feng mendatangi Kai Yi dan Qi Xiao dan bertanya dengan curiga. Qi Xiao dan Kai Yi menggelengkan kepala karena mereka juga tidak tahu. Tidak disangka bahwa Raja Serangga Iblis mendengarkan perintah Xian, yang mengejutkan semua orang. Mereka tidak tahu metode apa yang telah dia gunakan untuk membuat Raja Serangga Iblis tunduk. Sementara Qi Xiao dan Zhao Feng masih ragu, mereka diam-diam mengamati Xian dan menyadari bahwa dia sedang mendiskusikan sesuatu dengan Raja Serangga Iblis di singgasana teratai kristal. Singkirkan penghalang itu, aku setuju dengan usulanmu. Xian menatap Raja Serangga Iblis, merenung sejenak sebelum mengambil keputusan karena dia merasa usulan ini tidak akan membahayakannya. Bagaimana dengan yang lain? Apakah membunuh mereka baik untukmu? Tidak ada salahnya. Energi dan darah mereka dapat meningkatkan kekuatan teman-teman kecil kita. Kalau begitu, Xian ragu-ragu sebentar dan terus menatap prajurit gemuk dan timnya, lalu berkata dengan senyum tipis. Bisakah kamu menunggu sebentar? Minta teman kecilmu pergi dulu, dan kamu akan masuk ke rawa. Aku butuh alasan untuk membunuh mereka.
Petik 2. Apa? Dengarkan aku. Raja Serangga Iblis tidak mengatakan apa-apa. Tampaknya tidak memahaminya tetapi tetap mengikuti perintahnya setelah mendapatkan persetujuannya atas usulan itu. Teratai kristal tenggelam perlahan. Serangga iblis yang melayang di langit mengikuti perintah dan menukik turun dari langit, entah masuk ke singgasana teratai kristal atau mengebor pohon kuno raksasa. Setelah itu, tidak ada serangga iblis yang terlihat di rawa. Xian mengambil pesawat ulang-alik pemecah langit, melompat ke udara dan terbang ke arah Zhao Feng, Qi Xiao, dan Kai Yi setelah sedikit ragu. Bagaimana kalian melakukannya? Zhao Feng melirik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah binatang tingkat 8. Ia jauh lebih kuat dari kita. Aku tidak menyangka bahwa kalian bisa memintanya untuk berhenti menyerang kita. Xian, apakah kalian manusia? Bagaimana binatang ini bisa mendengarkan perintah kalian? Qi Xiao, Kai Yi dan Li Yue juga sangat penasaran. Kekuatannya dibatasi oleh tahta teratai kristal, dan tidak dapat digunakan sepenuhnya. Ia tidak dapat muncul di rawa untuk waktu yang lama. Aku menyuruhnya untuk memberikan satu tetes cairan asli kehidupan dan kita akan segera meninggalkan tempat ini. Ia setuju dengan itu. Melihat para prajurit di sekitar yang mendekat, Xian sengaja berkata dengan keras. Karena kecerdasannya, binatang buas ini tahu apa yang harus dipilih. Ia tahu bahwa jika ia bertarung dengan kita untuk waktu yang lama, ia akan menanggung kerugian besar, terluka parah oleh kekuatan tahta teratai kristal. Itulah sebabnya ia menyerah. Setelah berbicara, ia melihat prajurit gemuk itu, tertawa dan berkata, ia mengatakan bahwa hanya ada cairan asli kehidupan di rawa kali ini, bukan jiwa dewa. Ia memberiku setetes dan berkata bahwa kita harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Ia memberimu setetes. Mata prajurit gemuk itu berbinar karena terkejut. Ia tertawa terbahak-bahak. Nak, alammu masih jauh dari alam roh. Tidak ada gunanya bagimu menyimpan setetes cairan asli kehidupan itu. Bisakah kau menukarnya denganku? Tukarkan. Xian berpura-pura terkejut, membelai cincin pembuluh darah dan menggelengkan kepalanya. Meskipun aku belum memasuki alam roh, aku akan memasukinya suatu hari nanti cepat atau lambat. Aku dapat menggunakan setetes cairan asli kehidupan ini ketika aku ingin menerobos alam roh. Tidak peduli apa yang kau tawarkan untuk menukarnya, nilainya jauh dari cukup. Wajah prajurit gemuk itu menjadi gelap. Dia tersenyum tipis dan menatap Xian. Para prajurit lembah iblis diam-diam berkumpul di sekitar prajurit gemuk itu, menatapnya dengan dingin dengan mata yang tidak bersahabat. Banyak prajurit juga memiliki keserakahan terhadap cairan asli kehidupan seperti prajurit gemuk ini. Mereka ingin mengambil tindakan untuk mengambilnya dari Xian, tidak memiliki niat untuk meninggalkan tempat ini. Mata beberapa prajurit lainnya berkedip terus-menerus. Karena mereka tampaknya tahu rawa ini sangat tidak biasa, mereka diam-diam memperhatikan perubahannya, menunggu untuk meninggalkan tempat ini dan kemudian mengambil tindakan di pulau itu. Nak, kau tidak memenuhi syarat untuk memiliki cairan asli kehidupan itu. Berikan padaku. Prajurit gemuk itu mencibir dingin saat wajahnya semakin gelap. Zhao Feng mengerutkan kening dan berkata, "Hei gendut, kau terlalu banyak bicara. Xianlah yang mendapatkannya. Jika kau cukup berani, pergilah temukan dan bunuh serangga iblis itu." Berhentilah bicara omong kosong. Prajurit gemuk itu tampaknya tidak sabar. Dia melihat ke arah prajurit langit ketiga dari alam langit lainnya dan berkata, "Semua orang di sini juga memiliki pemikiran yang sama denganku, kan? Kita harus bersatu untuk menghadapi bocah ini terlebih dahulu dan kemudian membahas rencananya bersama." Aku merasa bahwa anak ini tidak mengatakan yang sebenarnya. Mungkin, dia memiliki lebih dari satu tetes cairan asli kehidupan dari Raja Serangga Iblis. Berikan, keluarkan, katakanlah kebenarannya kepada kami, dan kami tidak akan menyakitimu. Kalian tidak akan bisa lolos jika tidak memberikannya kepada kami. Di rawa, semua prajurit alam langit menatap Xian dengan dingin dan kejam. Xian masih tampak tenang. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Apakah kalian ingin mati? Prajurit bertubuh gempal itu berteriak dingin. Jadi, kalian semua menginginkan cairan asli kehidupan. Jika aku tidak membagikannya, tidakkah kalian akan mengambil tindakan untuk membunuhku dan mengambilnya? Xian menatap semua orang dan berkata perlahan. Tentu saja.
Xian tersenyum, mengangguk dan berkata, tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Zhao Feng, Qi Xiao, dan yang lainnya di timnya sedikit terkejut, sebelum diam-diam mendekatinya, siap untuk campur tangan. Xian tidak mengatakan apa-apa lagi, diam-diam menjaga terhadap Zhao Feng dan yang lainnya juga. Dia tahu betapa berharganya cairan asli kehidupan ini dan tidak yakin apakah Zhao Feng dan yang lainnya juga menginginkannya. Dia sekarang sedang menguji kerumunan. Hati-hati, dengan begitu banyak prajurit bersama-sama seperti ini, kita harus mengerahkan seluruh kekuatan kita untuk dapat melawan mereka. Zhao Feng berkata dengan suara pelan dan wajah serius. Nak, kalau kau punya trik atau cara, kau harus segera menggunakannya. Jangan ragu sedetik pun. Saat para prajurit itu bersatu, mereka jauh lebih kuat dari kita. Tampaknya ada pergumulan di hati Li Yue. Ia berdiri di sana dengan wajah kosong untuk waktu yang lama sebelum menarik napas dalam-dalam lalu berkata dengan tatapan aneh. Xian, bisakah kau menghadapi para prajurit langit ketiga dari alam langit itu? Satu, kata Xian sambil tersenyum masam. Lupakan saja, ayo bertarung. Li Yue menggelengkan kepalanya pelan. Kali ini aku akan mengambil risiko bersamamu, tetapi semua orang harus bersiap menghadapi yang terburuk. Kalian benar-benar ingin membantuku. Xian tercengang dan terkejut. Cairan asli kehidupan itu berharga dan ada di tanganku. Aku tidak akan memberikannya kepadamu. Jadi, mengapa kau perlu membantuku? Selama kau tidak menghalangi jalanku, aku sudah menghargainya. Kalian tidak perlu membantuku. Dia masih waspada terhadap Zhao Feng dan orang-orang dari Sekte Cahaya Ilahi, karena dia selalu merasa bahwa mereka tidak dapat diandalkan. Di matanya, dia dan Zhang Feng tidak terlalu dekat, jadi Zhang Feng tidak perlu menyinggung semua orang hanya karena dia. Dia bahkan khawatir Zhang Feng dan prajurit gemuk itu akan bersatu untuk merebut cairan asli kehidupan darinya. Kamu juga salah satu dari Sekte Cahaya Ilahi, dan kamu akan menjadi benih masa depan Sekte Dewa. Kami dapat dianggap siap untuk melewati suka dan duka di sepanjang jalan. Jika kami membunuhmu hanya karena cairan asli kehidupan, kami benar-benar pelit. Zhang Feng menatapnya dan menggeram, menurutmu orang macam apa Zhang Feng ini? Terus terang, aku ragu-ragu sebelumnya, tapi sekarang, aku sudah menemukan jawabannya. Li Yue berkata dengan malu. Bagaimana denganmu? Xian menatap Kai Yi. Kita telah melalui begitu banyak masalah bersama, dan kau juga orang yang telah menyelamatkan kita berkali-kali. Kai Yi tersenyum, menunjuk kedua bersaudara dan Ye Zhang Feng, yang masih membeku, meskipun kau tampak tanpa emosi, kau memiliki prinsipmu sendiri. Tanpa bantuanmu, tidak diketahui berapa kali orang-orang ini akan mati. Berhenti sejenak, Kai Yi kemudian tersenyum. Aku benar-benar tidak dapat mengetahuinya. Aku tidak dapat memikirkan alasan apapun untuk tidak berdiri di pihakmu. Xian mengangguk. Tidaklah sia-sia untuk meminta Raja Serangga Iblis melepaskanmu. Satu-satunya orang yang tidak dia minta adalah Qi Xiao, karena dia yakin bahwa Qi Xiao jelas akan berada di pihaknya. Persahabatan yang menyentuh. Astaga, prajurit gemuk itu tertawa dingin, bertepuk tangan. Matanya menunjukkan sedikit penghinaan. Kita seharusnya tidak terus ragu. Meskipun kelompok kultus cahaya ilahi ini kuat, tidak sulit untuk mengalahkan mereka jika kita bergabung, bukan? Semua orang mengangguk. Xian tiba-tiba menunjukkan senyum yang nyaman dan tenang. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan kenyataan bahwa kau ingin mati. Serangga-serangga iblis yang telah menghilang sebelumnya tiba-tiba muncul lagi dari rawa. Raja serangga iblis di singgasana teratai kristal, yang telah tenggelam di rawa, juga muncul dari air. Mata hijau kecilnya menatap Xian, seolah sedang menunggu sesuatu. Dari jarak 100 meter, Xian mengangguk bersamanya dan berkata, bunuh mereka semua. Serangga iblis yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menjadi gila, dengan sangat cepat berlari ke depan dan menyelimuti semua prajurit di rawa sekali lagi. Hanya Zhao Feng, Qi Xiao, dan yang lainnya dari tim mereka yang selamat. Sudah kubilang bahwa aku yakin kau akan mati sebelum aku, dan kau tidak percaya. Percaya sekarang. Xian menyeringai dan dengan mengejek menatap prajurit gemuk itu, yang dikelilingi oleh 10 serangga iblis perak. Ekspresi ngeri melintas di wajahnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan apapun. Tahta teratai kristal muncul dari rawa lagi.
Raja serangga iblis menjerit keras di atas tahta teratai kristal sementara banyak serangga iblis menyerbu para prajurit di rawa. Xian berdiri di atas rawa, dengan dingin menyaksikan para prajurit yang telah memamerkan kekuatan mereka sebelumnya dililit oleh serangga iblis. Karena jumlah serangga iblis mencapai puluhan ribu, dan rawa adalah wilayah mereka, para prajurit ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan pembantaian ini. Di bawah erosi oleh serangga, lingkaran pertahanan dan harta rahasia para prajurit semuanya dikunyah sepenuhnya. Serangga iblis kemudian mengebor ke dalam tubuh para prajurit itu, memakan otak mereka dan akhirnya membunuh mereka. Mata Qi Xiao, Zhao Feng, dan yang lainnya menunjukkan sedikit ketakutan. Melihat serangga yang memakan para prajurit itu, mereka sekarang menyadari hati jahat Xian. Raja serangga iblis di atas tahta teratai kristal perlahan bergerak ke arah Xian, menatapnya dengan mata penuh kerinduan. Kau harus membunuh mereka semua. Mari kita bahas hal lain. Xian mengerutkan kening dan melepaskan kesadaran jiwanya. Bagus. Raja serangga iblis menjawabnya dengan jelas. Di tengah teriakan keras, serangga iblis itu dengan gila menenggelamkan semua prajurit, memulai pembantaian berdarah. Kecuali tim Xian, semua prajurit lainnya diserang dan dibunuh. Setiap kali seorang prajurit tewas, Xian akan menyerap aura prajurit itu yang tersebar ke titik akupunturnya. Ada lebih dari 30 prajurit, yang sebagian besar berada di alam langit. Jadi, aura mereka melampaui harapannya, membuat titik akupunturnya menjadi sangat bengkak. Xian tahu bahwa menyerap aura kali ini akan membawanya ke situasi yang gila, tetapi dia tidak gugup. Bagaimanapun, tidak ada musuh di sekitar saat ini. Jika dia punya waktu nanti, dia pasti akan pulih dengan mudah. Mayat-mayat itu mengerut dan perlahan tenggelam ke dalam rawa, kembali mengapung di rawa lagi tidak lama setelah itu. Serangga iblis terus mengikis mayat-mayat itu dan segera mengubahnya menjadi kerangka. Itu benar-benar nasib yang sangat menyedihkan. Bahkan Zhao Feng harus memasang wajah ketakutan karena dia juga merasakan ketakutan yang menusuk tulang. Bagaimana kau melakukannya? Zhao Feng bertanya dengan suara serak sambil menatap Xian. Raja serangga iblis adalah binatang tingkat 8 yang cerdas. Bukan hanya dengan beberapa kata-kata yang menghasut saja kau dapat membuat Raja serangga iblis berkompromi. Aku benar-benar penasaran, mengapa Raja serangga iblis ini mendengarkan perintahmu? Itulah yang ingin diketahui semua orang. Benar sekali, tidak hanya kata-kata yang bersifat menghasut yang dapat membuatnya patuh. Xian tersenyum tipis tetapi tidak menjelaskan apapun. Raja serangga iblis dan aku memiliki kesepakatan, yang sulit dijelaskan secara rinci. Jadi, kau seharusnya tidak banyak bertanya tentang hal itu. Zhao Feng mengangguk. Aku bisa mendapatkan cairan asli kehidupan dari Raja serangga iblis. Aku tidak berbohong tentang hal itu. Setelah ragu-ragu sebentar, Xian melanjutkan, namun, aku tidak bisa langsung mendapatkannya. Itu memerlukan proses. Aku tidak yakin apakah aku bisa mengambil semua cairan asli kehidupan dari Raja serangga iblis atau tidak. Mata semua orang berbinar. Jika salah satu dari kalian memasuki langit ketiga alam roh, kalian dapat menemukanku nanti, dan aku akan memberimu satu tetes cairan asli kehidupan. Xian tersenyum lebar. Zhao Feng, Qi Xiao, Li Yue, dan Kai Yi semuanya menunjukkan wajah terkejut sementara mata mereka berbinar dengan cahaya yang menyilaukan. Anggap saja ini sebagai janji, kata Xian. Aku berjanji kepada kalian semua bahwa siapapun di antara kalian yang memasuki langit ketiga alam roh selalu dapat menemukanku untuk mendapatkan satu tetes cairan asli kehidupan. Selama aku masih memilikinya, aku tidak akan pelit. Wajah Zhao Feng dan Li Yue sama-sama tercengang, tubuh mereka gemetar. Mata Qi Xiao terbuka lebar sambil mengangguk dengan wajah penuh rasa terima kasih. Kai Yi tersenyum lembut sementara matanya berbinar. Singkirkan penghalang itu. Xian menatap Raja serangga setan di singgasana teratai kristal. Bang! Suara ledakan bergema dari pintu masuk. Asap merah darah yang melayang di sekitar pintu masuk menghilang dengan tenang. Kalian naiklah terlebih dahulu. Aku harus tinggal di sini sebentar. Aku perlu menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Menunjuk ke pintu masuk, Xian berkata dengan tegas, pintu masuk itu seharusnya tidak memiliki penghalang, jadi kalian tidak perlu khawatir.
Setelah berbicara, dia berjalan menuju saudara-saudara Lao dan Ye Zhangfeng, sementara tubuhnya memancarkan api yang membara. Di bawah panas yang menyengat, batu es di sekitar Lao Li, Luo Meng, dan yang lainnya perlahan mencair. Tubuh mereka terekspos sedikit demi sedikit. Mata Ye Zhangfeng linglung. Ketika kekuatan panas mendekat, api sejati api penyucian di tubuhnya secara otomatis melepaskan jaring api pertahanan. Di singgasana teratai kristal, tidak ada lagi getaran yang dapat membuat orang gelisah. Ketika api bumi mendekat, Ye Zhangfeng tiba-tiba terbangun, dan matanya menjadi cerah. Apa yang terjadi? Melihat prajurit yang mati mengambang di rawa, Ye Zhangfeng memasang wajah ketakutan dan bertanya, apa yang terjadi di rawa itu? Mengapa orang-orang itu menjadi seperti itu? Hanya kalian yang hidup. Si Yan mengangguk. Apakah kamu mengerti? Apa? Cairan asli kehidupan. Si Yan menatapnya dengan heran. Kamu juga tahu tentang cairan asli kehidupan. Itulah alasan kami datang ke sini. Ye Zhangfeng menampakkan mata sedih dan tersenyum kecut. Aku tahu bahwa seharusnya ada cairan asli kehidupan di rawa itu. Aku datang ke sini dengan harapan bisa mendapatkan setetes cairan asli kehidupan. Namun, karena basis kultivasiku rendah, belum mencapai alam langit, aku kehilangan akal di tempat ini. Jika Si Yan tidak membantumu, aku khawatir kalian sudah mati. Kai Yi mengerutkan kening dan memberitahu mereka tentang apa yang telah terjadi. Dia berkata bahwa Si Yan telah menggunakan api dingin es untuk membekukan mereka, menghindari serangan prajurit lain. Dia juga memberitahu mereka tentang serangga iblis yang terbang di langit dan memakan semua prajurit di rawa sampai mati. Mendengar cerita itu, wajah saudara-saudara Lao, Lin Zi, dan yang lainnya berubah menjadi ekspresi ketakutan. Lao Li mengucapkan terima kasih kepada Si Yan dengan tulus dan penuh rasa terima kasih. Si Yan tersenyum tipis tetapi tidak mengatakan apapun. Lin Zi sedikit malu. Dia menundukkan kepalanya, dan juga mengucapkan, terima kasih, dengan suara rendah. Si Yan mengangguk sambil tersenyum dan terus berkata tanpa berkata apa-apa. Si Yan, bukankah kau? Ye Zhangfeng ragu-ragu, dan tidak menyelesaikan kalimatnya. Ia menatap Zhao Feng lalu Qi Xiao dan Kai Yi, merenung sejenak sebelum berkata, Si Yan, aku ingin memberitahumu sesuatu secara pribadi. Baiklah. Si Yan secara proaktif bergerak menuju singgasana teratai kristal, dan tubuhnya melayang di atasnya, memberi isyarat agar Ye Zhangfeng ikut dengannya. Ye Zhangfeng berdiri di atas batu lava merah tua, menatap Si Yan dengan heran dan memperlihatkan wajah ragu-ragu. Ia tampaknya mengetahui kekuatan singgasana teratai kristal itu serta keberadaan Raja Serangga Setan, dan karena itu, ia tidak berani pergi ke sana. Tidak apa-apa, Si Yan menghiburnya. Wajah Ye Zhangfeng tampak tidak terlalu khawatir. Ia sekarang perlahan mendekatinya. Lin Zi, Luo Meng, dan Lu Xiao juga ingin pergi ke sana, tetapi Ye Zhangfeng melirik mereka untuk menghentikan mereka datang. Mereka akhirnya terbang ke batu lava lainnya. Kalian pergi dulu. Di singgasana teratai kristal, Si Yan mengangguk kepada Qi Xiao, Zhao Feng, dan yang lainnya. Kalian naiklah duluan. Aku akan ke sana dalam 2 hari, dan kita akan bicara nanti. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, bawa Lin Zi dan timnya bersamamu. Meskipun Zhao Feng dan Li Yue tidak mengerti apa yang sedang dia lakukan, mereka tidak banyak bertanya. Mereka hanya mengangguk dan memimpin tim Luo Meng, Lin Zi, Lao Li, dan yang lainnya untuk pergi. Di pintu masuk, memang tidak ada penghalang. Mereka melewatinya, terbang ke pulau itu. Di rawa, hanya ada Ye Zhangfeng, dan Si Yan yang tersisa. Apakah kalian benar-benar mendapatkan cairan asli kehidupan? Melihat singgasana teratai kristal di bawah, Ye Zhangfeng bertanya dengan wajah penuh kerinduan. Si Yan mengangguk. Bisakah kau memberiku 1 tetes? Aku hanya butuh 1 tetes. Ye Zhangfeng tiba-tiba bersemangat. Si Yan mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apapun. Aku tahu cairan asli kehidupan sangat berharga. Aku tahu betapa berharganya cairan semacam ini bahkan bagi para pejuang alam roh. Ye Zhangfeng tergerak. Aku bisa menukarnya dengan sesuatu. Selama kau memberi tahuku apa yang kau butuhkan, aku akan menemukannya untukmu. Tidak peduli apapun, aku pasti akan menemukannya. Aku hanya ingin 1 tetes cairan asli kehidupan.
Xian tertegun, menatapnya dengan mata bingung. Setelah beberapa lama, dia berkata, kau masih jauh dari langit ketiga alam roh. Mengapa kau menginginkan setetes cairan asli kehidupan? Aku tidak memintanya untuk diriku sendiri. Ye Zhangfeng menghela napas dan berkata dengan enggan, guruku telah lama terjebak di langit ketiga alam roh. Dia adalah seorang alkemis, dan telah menghabiskan seluruh hidupnya dalam pemurnian. Dia begitu dekat dengan alam dewa sejati, tetapi dia tidak yakin bisa memasukinya. Aku khawatir dia akan tertekan. Itulah sebabnya aku meminta setetes cairan asli kehidupan untuknya. Ye Zhangfeng menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Aku adalah murid terlantar dari Sekte Harta Karun Roh, dan hampir dibawa untuk memberi makan binatang buas. Jika guruku tidak menerimaku, aku seharusnya sudah mati. Aku tidak ingin melihatnya tinggal di alam ini selamanya. Aku tahu bahwa memasuki alam dewa sejati adalah keinginannya dalam hidup. Aku hanya ingin membantunya dan membalasnya atas tahun-tahun yang telah mengajariku. Xian tampak tersentuh. Tolong, Ye Zhangfeng memohon padanya, aku tahu bahwa aku tidak bisa mendapatkan barang berharga apapun sekarang, tetapi aku berjanji kepadamu bahwa jika kamu membutuhkan sesuatu nanti, aku akan melakukan yang terbaik untukmu. Kamu dapat menyampaikan permintaanmu sekarang, dan aku pasti akan menyimpannya di dalam hatiku dan memenuhinya nanti. Biarkan aku bertanya. Setelah terdiam cukup lama, Xian menatap Raja Serangga Iblis dan mengirimkan seutas kesadaran jiwanya. Bisakah kamu memberiku setetes cairan asli kehidupan? Ya, terima kasih. Kamu harus memberiku setetes darahmu terlebih dahulu. Setuju. Ye Zhangfeng memegang botol kristal dengan hati-hati. Wajahnya gembira, tubuhnya sedikit gemetar saat dia berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Xian. Xian berdiri di singgasana teratai kristal, menatap perkakas berbentuk hati yang perlahan masuk ke dalam teratai, begitu pula Raja Serangga Iblis yang menatapnya dengan tatapan penuh kerinduan. Dia mengulurkan jarinya dan menggunakan pikirannya untuk memadatkan setetes darah abadi yang mengalir di dalam jarinya, merasakan semangat aneh yang melonjak dari setetes darah ini. Mendesis. Ujung jarinya terbelah dengan celah kecil. Setetes darah merah tua kemerahan berputar sedikit, lalu menetes ke bawah. Raja Serangga Iblis berdiri berjinjit, dengan rakus membuka mulutnya dan menelan setetes darah abadi itu ke dalam perutnya. Tubuh Raja Serangga Iblis berubah menjadi merah menyala. Perlahan-lahan ia kembali ke singgasana teratai kristal dan diam-diam menghilang ke dalamnya. Ia tampaknya mencerna efek keabadian dari tetesan darah itu. Ye Zhangfeng masih memegang botol kristal kecil, menatap setetes air suci berwarna putih susu. Dia sangat gembira. Kamu naik duluan. Aku harus tinggal di sini selama beberapa hari. Xian meliriknya dan berkata, Xian, bagaimana aku harus berterima kasih padamu? Ye Zhangfeng bertanya dengan wajah gembira. Selama kamu mengajukan permintaan, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Kamu dapat yakin bahwa aku akan menjelaskan kepada tuanku tentang setetes cairan asli kehidupan ini, dan dia tentu saja akan berterima kasih padamu. Tuanmu benar-benar berada di kabut beracun magnetik gelap. Xian sedikit terkejut dan tersenyum tipis, apakah dia berada di kabut beracun magnetik gelap? Sebelumnya dia berada di sana. Namun, dia mungkin tidak akan tinggal di kabut beracun magnetik gelap lebih lama. Ye Zhangfeng tidak menyembunyikan apapun. Alasan mengapa guruku tinggal di kabut beracun magnetik gelap adalah untuk menemukan setetes cairan asli kehidupan. Sekarang, karena kita sudah mendapatkan setetes ini, mungkin guruku tidak akan terus tinggal di sini. Dia mungkin akan kembali ke tanah suci untuk mengumpulkan bahan-bahan yang hilang untuk pelet spiritualisasi. Pelet spiritualisasi. Xian terkejut, mengapa kamu perlu memurnikan pelet ketika kamu sudah memiliki cairan asli kehidupan? Tidak, Ye Zhangfeng menjelaskan dengan senyum tipis. Bahan utama pelet spiritualisasi adalah cairan asli kehidupan. Dapat dikatakan bahwa pelet spiritualisasi adalah pelet yang menggunakan cairan asli kehidupan untuk dimurnikan. Dengan beberapa bahan tambahan, itu dapat meningkatkan efek cairan asli kehidupan secara maksimal. Saya ingin mendengar lebih banyak detail tentangnya. Biar kukatakan seperti ini, Ye Zhangfeng tersenyum tipis, setetes cairan asli kehidupan dapat meningkatkan kemungkinan langit ketiga alam langit untuk memasuki alam roh.
Namun, mengandalkan cairan asli kehidupan saja tidak akan dapat mengerahkan efek cairan asli kehidupan secara maksimal, mungkin hanya sekitar 70% maksimal. Namun, jika dapat disempurnakan menjadi pelet spiritualisasi, efek cairan asli kehidupan dapat ditingkatkan 100%. Wajah Xian sedikit berubah. Ia merenung sejenak sebelum berkata, di masa mendatang, jika memungkinkan, dapatkah kau meminta gurumu untuk menggunakan cairan asli kehidupan untuk menyempurnakan pelet spiritualisasi untukku? Kurasa tidak masalah, Ye Zhang Feng tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, guruku tidak suka berutang apapun kepada orang lain. Jika ia dapat membantumu, kurasa ia akan bersedia melakukannya. Apakah bahan pembantu pelet spiritualisasi itu berharga? Xian bertanya lagi. Bagi orang biasa, itu memang berharga. Namun, bagi guruku, itu tidak sulit ditemukan. Minta dia untuk mencarinya lagi, jadi aku tidak perlu membuang waktu untuk itu di masa depan. Xian tersenyum dan berkata. Hahaha, tidak masalah. Dendam di dalam hati Ye Zhang Feng tampaknya telah sirna. Dia tertawa dengan nyaman dan berkata, jangan khawatir. Jika kamu perlu memurnikan pelet spiritualisasi di masa depan, kamu hanya perlu menemukanku. Tentu saja, tidak masalah. Jika kamu pergi ke Tanah Suci Agung nanti, bawa token ini ke lembah ramuan roh di Gunung Jiwa Mati. Seseorang pasti akan menerimamu di sana. Jika kita berada di Tanah Suci Agung, selama kita tidak keluar, kita seharusnya berada di sana. Token itu terbuat dari perunggu, dengan sisi depan memiliki 6 pelet yang berjejer, dan sisi belakang memiliki kata yang bertuliskan, Li. Guruku adalah alkemis tingkat suci tingkat 6. Nama keluarganya adalah Li. Token ini mewakilinya, Ye Zhang Feng menjelaskan. Xian mengangguk, mengambil token itu dan berkata, kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Aku masih ingin tinggal di rawa ini sedikit lebih lama. Kau harus naik dulu, tidak perlu menungguku. Setelah keluar dari sini, aku akan kembali ke Laut Tak Berujung. Kurasa kita akan bertemu di Tanah Suci Agung lain kali. Kenapa kau masih ingin kembali ke sana? Wajah Ye Zhang Feng sedikit berubah. Kudengar Laut Tak Berujung sedang sangat kacau saat ini. Penghuni iblis dan penghuni kegelapan sekarang mengamuk di Laut Tak Berujung. Kekuatan di Laut Tak Berujung juga bersatu untuk menghadapi mereka. Jika kau pergi ke sana sekarang, aku khawatir kau akan terjebak di sana. Xian mengerutkan kening. Ada yang harus kulakukan. Kudengar Kaisar Yang Tian, pemimpin keluarga Yang, telah lolos dari formasi Dewa Penyegel Iblis Surgawi dan dia akan kembali ke Laut Tak Berujung dalam beberapa hari. Kaisar Yang Tian memang pahlawan yang luar biasa dengan martabat yang tinggi. Tidak disangka dia bisa lolos dari kurungan Raja Iblis. Konon dia sengaja masuk ke formasi Dewa Penyegel Iblis Surgawi karena dia ingin menggunakan formasi Dewa Penyegel Iblis Surgawi untuk mengolah beberapa teknik rahasia. Jika dia kembali ke Laut Tak Berujung, situasi di Laut Tak Berujung pasti akan berubah lagi. Ye Zhang Feng berpikir sejenak lalu berkata dengan suara rendah. Mata Xian berbinar. Apakah dia lolos dari formasi Dewa Penyegel Iblis Surgawi? Ya, itulah yang kudengar. Tapi, aku tidak yakin. Ye Zhang Feng mengangguk. Aku tidak begitu paham tentang situasi Laut Tak Berujung. Namun, di dalam daerah iblis keempat, ada beberapa prajurit ras kita yang telah meminta guruku untuk memurnikan beberapa pelet. Mereka memberitahu kami informasi itu. Aku tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Xian menarik napas dalam-dalam dan berkata, terima kasih atas informasi ini. Kaisar Yang Tian memang orang yang berbakat. Di langit pertama alam roh, dia bisa melawan Raja Iblis. Orang seperti itu langka bahkan di Tanah Suci Agung kita. Tampaknya dunia ini luas, dan bukan hanya Tanah Suci Agung yang bisa memiliki prajurit yang mengguncang bumi seperti itu, kata Ye Zhang Feng dengan wajah kagum. Ada informasi lain tentang Laut Tak Berujung yang kau ketahui? Xian bertanya lagi. Aku benar-benar tidak tahu banyak. Yang ku tahu hanyalah bahwa di luar sana sangat kacau. Ye Zhang Feng menggelengkan kepalanya. Selama ini, aku tinggal di kabut beracun magnetik gelap, tidak pergi ke Laut Tak Berujung. Jika kau kembali ke sana, kau harus berhati-hati. Kudengar pasukan dari mana-mana mencari keberadaanmu dan menawarkan hadiah bernilai tinggi untuk nyawamu. Sambil tersenyum tipis, Xian tampak cukup sombong. Baiklah,
Aku akan pergi sekarang. Jaga dirimu. Ingatlah untuk mengunjungi lembah ramuan roh di Gunung Jiwa Mati untuk menemuiku nanti. Ye Zhang Feng hanya mengingatkannya untuk berhati-hati dan tidak mengatakan apa-apa lagi sebelum meninggalkan batu es itu. Begitu Ye Zhang Feng pergi, Xian melepaskan kesadaran jiwanya untuk berkomunikasi dengan Raja Serangga Iblis, menyuruhnya memasang penghalang di pintu masuk lagi. Setelah serangga iblis itu tenggelam ke dalam rawa, ia menerima kesadaran jiwa Xian dan kemudian melakukan apa yang diinginkannya. Getaran terjadi, dan penghalang pintu masuk muncul lagi. Raja Serangga Iblis dan Singgasana Teratai Kristal meninggalkan rawa perlahan-lahan. Raja Serangga Iblis tetap berada di dalam Singgasana Teratai Kristal, karena tampaknya menyerap esensi darah abadi. Xian ragu-ragu sejenak dan kemudian duduk tegak di Singgasana Teratai Kristal, menutup matanya dan bermeditasi. Titik-titik akupunturnya menonjol, perasaan negatif meledak, menguasai seluruh tubuhnya dan memengaruhi pikirannya. Ketika roh bela diri misteri memurnikan titik-titik akupunturnya, semua jenis perasaan negatif mulai merasuki tubuhnya, dan serangan balik dari perasaan negatif ini membuatnya gila. Di Singgasana Teratai Kristal, dia terengah-engah, memperlihatkan tatapan ganas dan mata merah, seperti binatang buas yang haus darah. Tidak lama setelah itu, di bawah pengaruh serangan balik, seluruh tubuhnya sangat sakit. Tubuhnya menyusut, berguling di Singgasana Teratai Kristal, dan menghasilkan raungan yang tidak manusiawi, melepaskan semburan aura yang dapat menghancurkan semua makhluk. Di bawah auranya yang gila dan haus darah, beberapa serangga di sebelah rawa secara bertahap menjauh, tidak berani mendekatinya. Bahkan Raja Serangga Iblis di Singgasana Teratai Kristal diam-diam keluar. Mata hijaunya yang kecil menatapnya dengan heran, berkedip dengan cahaya aneh. Ia tidak tahu apa yang terjadi di tubuh Xian. Pada saat ini, Xian menyebarkan aura jahat, yang juga membuatnya tampak menakutkan. Raja Serangga Iblis tidak menyangka tuan baru dengan alam rendah ini memiliki aura yang mengerikan. Xian dengan gila meraung dan menghancurkan semua hal di rawa, termasuk pohon-pohon kuno raksasa, dan mayat-mayat yang mengambang di rawa. Ketidaksadaran yang hebat. Keadaan ini berlangsung selama hampir setengah hari. Xian kemudian berangsur-angsur mereda, dan aura jahat tubuhnya berangsur-angsur kembali normal. Setelah beberapa waktu, ia duduk di Singgasana Teratai Kristal, menutup matanya dan merasakan sesuatu. 1 hari berlalu, Xian perlahan terbangun dan memperlihatkan senyum tipis, mengulurkan tangan kanannya, merasakan 5 tetes darah abadi lagi dan ki mendalam yang kuat di sana. Merasakan perubahan roh bela diri misterius, ia merasa sangat gembira. Sepertinya semua cairan asli kehidupan akan menjadi milikku, Xian menyeringai. Jika kau punya cukup darah seperti itu, aku bisa menukarnya. Raja Serangga Iblis menjawab. Xian sedikit ragu, darahku benar-benar bisa berguna untukmu. Tentu saja, Xian menggerakkan pikirannya, tiba-tiba teringat pada ulat sutra emas yang memakan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menghubungkan pikirannya dengan cincin pembuluh darah, menggunakan kesadaran jiwa untuk membungkus ulat sutra emas yang memakan dan menariknya keluar dari cincin pembuluh darah. Ulat sutra emas pemakan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tepat setelah muncul, ia segera memamerkan taring dan cakarnya karena tampaknya ingin melepaskan belenggu di tubuhnya. Xian menatap ulat sutra emas pemakan, merenung cukup lama, lalu tiba-tiba meneteskan setetes darah abadi, meneteskannya ke ulat sutra emas. Melihat setetes darah abadi itu, ulat sutra emas pemakan tiba-tiba menunjukkan keinginan yang sangat besar, berjuang dan kemudian menelan setetes darah abadi itu. Xian awalnya ingin memberikan setetes darah itu, jadi ia tidak ragu untuk langsung meneteskannya ke mulutnya. Menelan darah abadi itu, seluruh tubuh ulat sutra emas pemakan mengeluarkan cahaya yang menyala-nyala. Ia tampak penuh energi, saat ia dengan bersemangat merobek pengekangan di tubuhnya. Dengungan-dengung, ulat sutra emas pemakan mengeluarkan suara yang membelah bumi, tiba-tiba menari di depannya dan membuka mulutnya untuk memuntahkan serat sutra emas yang berkilauan.